Bung Benny, sebagai polisi Anda mengalami kecelakaan justru ketika sedang mengolah tempat kejadian perkara. Betul. Pada saat terjadi kecelakaan. Iya. Dan kemudian akibatnya Anda harus diamputasi, Betul. bahkan kedua kaki Anda. Saya membayangkan sebagai seorang polisi Iya. yang membutuhkan kekuatan fisik, Betul. salah satunya, Anda sekarang dalam posisi seperti ini. Bagaimana awal mula ketika Anda harus kembali bekerja sebagai polisi? Ya. Waktu itu masih ingat tanggal 9 Maret 2007. Kami udah mungkin mental kami udah kuat, udah gimana. Saya bilang ke istri, "Bu, ayah ini mau dinas lagi. Gimana caranya?" Kata istri itu, "Ayo kita menghadap ke Kapolres." Berangkatlah ke sana. Langsung saya ketemu waktu itu Pak Kapolresnya AKBP Supratman. Kami menghadap, "Izin komandan, Benny dalam keadaan gini udah siap mau dinas lagi. Apa kamu udah siap?" "Saya siap." "Terus tantangan resikonya apa?" "Saya udah siap semua." Jadi Anda diterima kembali Diterima kembali di kepolisian? Di kepolisian. Terus kami dinas dulu di Samsat Cekek tahun 2007 bulan Maret. Itu selama saya dinas di Samsat, mungkin waktu itu kami udah jatuh, udah gimana kan. Saya akomodasi itu mungkin kalau Bang Andi ingat saya pakai becak. Setiap hari naik becak? Betul. Itu mungkin kurang lebih 1 tahun. Mungkin saya naik becak itu kursi roda itu simpan di depan. Mungkin si abang becak itu detail itu gimana. Itu setiap hari orang lain tuh kok mencemooh atau yang gimana. Kadang-kadang maaf mungkin itu daripada gitu lebih baik masukkan ke panti jompo. Oh, ada omongan seperti itu? Ada omongan gitu, tapi saya biarin aja lah. Mungkin itu untuk memupuk mental kami, untuk memupuk mental saya. Jadi bahkan setelah Anda kuat, tidak gampang menghadapi kenyataan dalam hidup ini ya? Nggak gampang Bang, nggak gampang. Bagaimana reaksi teman-teman Anda sendiri di Polsek melihat rekannya datang dengan kondisi seperti ini? Teman kami welcome sekali. Kadang-kadang mensupport. Terutama dari mungkin Pak Kapolsek, Kompol Kusnadi, Kanit Lantas AKP Cepi, dan Kapolres Bandung, AKBP Dr. Erwin Kurniawan SMH selalu mensupport kepada kami. Dan dia juga bilang, kamu jangan menyerah dan kamu harus lebih hebat dari orang yang lebih normal. Iya. Jadi kalau saya lihat dari cerita Anda atau saya perhatikan dari cerita Anda ini, selain istri, anak, keluarga, faktor yang ikut membuat Anda bisa bertahan dan bangkit itu adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Sepanjang lingkungan mendukung, Anda merasa diterima, dan kemudian dihargai. Dihargai, betul. Tapi tentu saya membayangkan tidak mudah bagi Anda, petugas polisi yang biasa berada di lapangan, tiba-tiba harus selalu berada di ruangan, di kantor. Ya. Bagaimana Anda menyesuaikan? Berapa lama Anda bisa menyesuaikan kondisi itu? Mungkin pertama-tama ya mungkin beberapa bulan ke depan seperti jenuh. Kadang-kadang suka iri, kok teman-teman kami kan bisa ke sana kemari, pukul patroli atau gimana, kok saya diem aja di kantor. Tapi saya kembali lagi ke diri saya pribadi, oh iya, saya ini udah begini. Kamu harus menerima. Harus bersyukur. Harus bersyukur. Bahwa dulu waktu kecelakaan, untung kamu nggak meninggal. Kalau udah meninggal, mungkin udah gimana kan? Itu sisi positif yang Anda lihat. Sisi positif, ya. Nah, setelah Anda kembali bekerja, ya sudah bangkit, saya dengar Anda juga justru memotivasi orang-orang ya? Ya, betul. Anda katanya masuk keluar penjara? Betul. Waktu terakhir saya masuk keluar penjara mungkin ke LP Sukamiskin tanggal 28 jadi motivator. Oh, jadi motivator. Betul. Bukan ditangkap ya? Bukan. Iya, iya. Jadi apa yang Anda lakukan? Apa yang biasa Anda sampaikan kepada teman-teman di LP? Waktu itu tanggal 26 April kami diundang oleh LP Sukamiskin, khusus LP Wanita. Ah, LP Wanita? Betul, itu kebetulan. Oh, ini menarik ini. Jadi kebetulan itu hari Kartini. Oh, hari Kartini. Di sekali hari Kartini dan kami diundang ke sana. Saya kasih motivator ke rekan-rekan semua.
Apa yang Anda sampaikan hari itu? Waktu itu saya sampaikan ke rekan-rekan, mungkin Anda itu sama seperti saya, terbelenggu. Mungkin saya bisa keluar, mungkin bisa keluar ruangan, mungkin ibu-ibu yang lainnya nggak bisa. Tapi ingat, mungkin suatu hari nanti kalau ibu-ibu keluar, jangan patah arang atau patah semangat. Yang penting kita percaya diri ke masyarakat dan selalu berdoa dan diperlihatkan kalau ibu-ibu atau udah keluar dari LP punya etikat baik, insya Allah masyarakat pasti menerima. Iya. Saya tetap ingin tahu, di balik musibah yang Anda hadapi ini, apa hikmah yang bisa Anda petik? Hikmahnya mungkin waktu lengkap atau normal, mungkin saya ketemu istri, kadang-kadang kan waktu saya di Serse dulu pernah, siang jadi malam, malam jadi siang, jarang Itu bahkan ketemu, jarang pulang. Nah sesudah itu sudah diamati segini, saya ada hikmahnya, saya suka sering sama istri, bisa komunikasi sama anak istri, terutama bisa membimbing mungkin anak-anak, apalagi anak-anak sekarang kan, anak saya sekarang satu mau ke SMA, sekarang mau ke SMP, jadi bisa ngebimbing ke sana, Bu. Itu hikmah yang Anda tangkap, Iya. lebih dekat dengan keluarga. Keluarga. Ya, kalau saya juga menangkap bahwa kecelakaan ketika kita bekerja jangan kemudian membuat seakan-akan dunia kiamat. Betul. Kita harus bangkit, Bisa bangkit. harus mulai juga mengikhlaskan Iya, kondisi itu, iya. kemudian bahkan lebih jauh Iya. memberikan manfaat bagi orang lain. Betul. Dan tetap semangat. Semangat. Ya. Baik, kita berikan aplaus untuk Ben. Terima kasih Bung Benny sudah bersama-sama kita memberikan pengalaman atau membagikan pengalaman hidup yang tentu membuat kami semua yang ada di studio dan juga di rumah bersemangat dan bersyukur. Iya. Karena ketika kita belum kehilangan, kita merasa biasa-biasa, bahkan sering kita marah pada hal-hal kecil ya. Betul. Marah pada Tuhan, kecewa. Iya. Tapi setelah melihat Anda, mungkin banyak orang bersyukur. Mudah-mudahan dengan demikian mereka bisa hidup lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bung Adi. Ya, itu tadi kisah tentang Benny Hendrik, seorang polisi yang mengalami kecelakaan, kemudian harus diamputasi kedua kakinya, tapi tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Dan tamu berikutnya juga mengalami kecelakaan kerja. Apa yang terjadi padanya dan siapa dia? Mari kita berikan aplaus untuk Pak Supriyatna. Iya, Pak Supriyatna, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Tunggu dulu, topik kita kali ini adalah kecelakaan kerja. Betul. Dan orang kemudian harus mengalami kecacatan. Anda baik-baik saja? Apakah saya salah mengundang orang? Jadi gimana saya pulang lagi? Jangan. Tunggu dulu. Jadi apa yang terjadi pada Anda? Anda Ini. kelihatan normal. Kaki saya, Pak. Oh, Kakinya Anda kenapa? tidak punya kaki. Kaki palsu. Ya, gimana? Ada orang nggak? Baik, ini menarik untuk Anda ceritakan di acara ini ya. Terima kasih Pak Supriyatna, bisa duduk? Silakan. Ya, Mas. Iya. Jadi sepintas orang tidak akan tahu bahwa Anda hanya punya satu kaki ya. Karena Anda pakai kaki palsu. Sebenarnya kenapa kaki Anda ini? Kecelakaan kerja kena tertimpa lift barang. Sudah berapa lama ini? Ini kejadiannya saya pas akhir Agustus 2014, Pak. Jadi baru 1 tahun ini ya. Iya. Tentu kita ingin tahu kenapa sampai harus diamputasi dan apa yang persisnya yang terjadi. Ya. Dan apakah sampai hari ini Anda masih bekerja? Sudah bekerja.
Di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda? yang sama. Ya. Oh, jadi walaupun Anda mengalami kecelakaan, Anda masih bisa bekerja di tempat yang sama? Ya, alhamdulillah saya. Nah, ini masih, menarik karena biasanya tidak diterima ya. Tapi di bidang yang sama atau bidang yang berbeda? Di bidang yang saya mampu yang sekarang ini. Oh, dengan kondisi ini Ya. Anda beralih bidang? Pindah bidang. Nah, oke. Baik, menarik sekali cerita Anda Pak Priyatna. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy.